Sobat Pintar, selamat datang di fitur AP Live. Bertemu lagi nih dengan saya, Kak Korin, yaitu kantor bahasa Inggris kalian. Kali ini kita langsung aja yuk bahas satu persatu TO UTBK 2021 dari Aku Pintar berikut ini. Nah, sobat gimana? Sudah coba kerjakan soal yang ini? Yuk langsung aja kita bahas bareng. Nah, kalau di soal ini pertanyaannya adalah what does the word they in paragraph 4 refer to? Jadi kita harus mencari they itu di paragraf keempat itu merujuk kemana sih? Refer, ingat-ingat ya, dia tuh maknanya adalah merujuk. Nah, kalau misalkan dilihat they sendiri itu kan dia adalah pronoun ya, atau kata ganti yang biasanya merujuk itu ke hal-hal plural atau jamak. Nah, maknanya sendiri adalah mereka. Nah, kita buktikan di paragraf yang keempat, they itu ada di sebelah sini. Nah, sekarang kita coba baca terlebih dahulu kalimat yang mengandung kata they. Itu start dari sini. He still did not see any evidence that the Nazca people flew, but it was beyond any doubt that they could have. Nah, kalau misalkan dilihat dari maknanya, he di sini itu refer ke kalimat sebelumnya, itu berhubungan dengan woodman. Jadi dia itu sebenarnya masih belum melihat adanya bukti bahwa orang-orang Nazca atau Nazca people itu terbang. Tapi dari lebih keraguan mereka yang mereka punya, bahwa mereka itu mungkin aja udah pernah gitu loh, atau punya. They could have di sini. They-nya di sini itu refer ke Nazca people. Karena yang sedang dibahas di sini adalah orang-orang Nazca yang kemungkinan aja mungkin bisa terbang. Dalam artian ini terbang menggunakan alat seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat yang benar adalah Nazca people. Sekarang kita lihat lagi di opsi jawabannya. Kalau misalkan di opsi jawaban itu ada di opsi jawaban yang C, yaitu Nazca people. Gitu sobat. Nah, sobat, sekarang kita bahas yuk soal yang ini. Nah, kalau misalkan di soal yang ini, itu ada how was Nott's reaction toward Woodman's research concept. Berarti kita harus mencari tahu reaksi si Nott itu terhadap ide penelitian dari Woodman itu bagaimana sih. Nah, kalau misalkan perihal itu, kita dapat menemukannya di paragraf yang keempat. Nah, di sini temennya nih namanya Julian Nott itu menjelaskan bahwa ketika Jim itu menjelaskan idenya si Woodman, itu tuh dia merasa intrigued atau but skeptical. Jadi kalau misalkan dilihat dari yang kita temukan dalam teks itu ada dua kata ini, yaitu pertama intrigued but skeptical. Berarti dia tuh merasa intrigued itu berminat atau adanya muncul minat seperti itu ya, berminat. Terus kalau yang skeptical itu dia skeptis atau ragu-ragu. Jadi sebenarnya si Nott ini dia berminat sih, cuman rada-rada skeptis gitu, meragukan apa yang dijelaskan oleh si Woodman. Nah, dari situ kita coba cocokkan dari opsi jawabannya satu persatu. Di opsi jawaban, kalau yang A itu ada inclined to doubt or question claims, atau incline itu maknanya adalah condong atau cenderung. Cenderung untuk doubt itu ada maknanya adalah meragukan, atau kalau misalnya to or questions atau mempertanyakan klaim. Nah, kalau misalkan di sini kan termasuk salah satu yang disebutkan dalam paragraf tadi ya.
Jadi untuk opsi jawaban A ini bisa kita simpan terlebih dahulu. Untuk opsi jawaban B, free from any intent to deceive or impress others. Free from any intent. Intent ini biasanya kalau misalkan di soal kita biasanya dapatnya kata-kata intention atau maksud. Ini sebenarnya sama. From any intent, maksud untuk. Deceive itu maksudnya adalah menipu. Deceive itu maknanya adalah menipu atau impress other, atau impress itu mengesankan orang lain, memberikan kesan pada orang lain. Nah, kalau yang ini itu jauh dari dua kata yang kita dapatkan dalam teks. Jadi untuk opsi jawaban B kita coret. Untuk opsi jawaban C, being exactly as appears or as claimed. Ini maksudnya jadi apa adanya, atau mungkin kalau misalkan dalam bahasa Inggris, kata yang sesuai adalah genuine, being genuine, seperti itu. Tapi kan jauh dari kata-kata berminat sama ragu. Jadi bisa kita coret terlebih dahulu. Untuk opsi jawaban D, extremely unsatisfactory atau bener-bener nggak puas, itu kan beda ya dari berminat sama ragu. Jadi untuk opsi jawaban D ini juga salah. Untuk opsi jawaban E itu deterrable atau deter, itu menghalangi, maknanya kurang lebih seperti itu. Ini juga jauh dari kata yang diminta, yaitu intrigued sama skeptical. Jadi untuk di nomor ini, dengan pertanyaan how is not reaction toward Woodman's research concept, opsi jawaban yang paling tepat adalah opsi jawaban yang A, inclined to doubt or questions claim. Gitu sobat. Nah sobat, gimana? Sudah coba kerja kan soal yang ini? Yuk langsung aja kita bahas bareng. Kalau pertanyaannya itu adalah which sentence of the following is correct based on the information from the passage. Jadi kalimat di bawah ini yang benar itu mana sih? Berdasarkan bacaan. Jadi yang diminta yang benar ya. Nah kalau misalkan untuk tipikal soal seperti ini, kita bisa langsung jalannya itu ke opsi jawabannya aja. Dari opsi jawaban baru kita cocokkan nih dengan cara scanning keyword-keyword yang kita temukan di masing-masing opsi jawaban. Oke? Kita start dari opsi jawaban yang A. The geometric shapes were found by Nazca people. Nah, ini sempat kita bahas juga di nomor-nomor sebelumnya. Jadi kalau misalkan Nazca people itu lebih created atau yang membuat ya. Kalau di kalimat yang ini, bukan found, bukan menemukan. Kalau misalkan found kan menemukan. Nah, tapi kalau misalkan di teks itu dia yang buat. Jadi untuk opsi jawaban A itu salah. Kita lanjut di opsi jawaban B. Since they were first created, the figures have remained the same. Bener nggak sih? Nah, kita coba buktikan di kalimat yang ini nih. Because the area has almost no rain or wind, the ancient images have remained untouched and unspoiled. Atau kalau karena areanya itu hampir aja nggak ada hujan, nggak ada angin, jadi images yang ada di sana itu remain untouched atau nggak tersentuh sama sekali. Berarti bisa kita simpulkan bahwa dia tuh posisinya atau bentukannya itu sama gitu. Jadi untuk opsi jawaban B ini bisa kita simpan terlebih dahulu, soalnya sesuai sama yang ada di dalam teks. Nah kita lanjut di opsi jawaban yang C. Opsi jawaban C, maksudnya there was no existence of the figures before 1920s. Nah, padahal kalau misalkan dari tahun, ini kan maknanya nggak ada existence dari figur-figur itu sebelum 1920. Ingat, 1920 itu tadi pembahasannya lebih mengarah berhubungan dengan adanya planes atau pesawat yang melewati area itu. Nah, kalau misalkan belum ada existence, padahal existence-nya mereka itu sudah lebih dahulu gitu. Jadi untuk opsi jawaban yang ini kan 2000 tahun yang lalu ya, udah lebih dahulu kan. Jadi untuk opsi jawaban C ini kurang tepat. Kita lanjut di opsi jawaban D. Jim Woodman built a hot air balloon with modern technology. Berarti kita coba cari
hot air balloon sama Jim Whitman. Kalau misalkan di dalam teks itu ada di sebelah sini. Jim Whitman actually built a hot air balloon using only materials and technology that would have been available to Nazca people. Berarti Jim Whitman ini buat si balonnya itu sendiri, hot air balloon, itu hanya menggunakan alat sama juga teknologi yang ada pada zaman masyarakat Nazca itu tadi, Nazca people. Jadi bukan menggunakan modern technology. Jadi untuk opsi jawaban D ini kurang tepat. Kita lanjut di opsi jawaban E. The shapes could not be created as a map to find water. Nah, di sini kita coba garis bawahi kuncinya. The shapes could not be created as a map to find water. Nah, kita buktikan di teksnya yang mengandung kata kunci atau keyword itu dengan cara scanning. Nah, kalau misalkan di dalam teks, kata-kata tadi kan tentang map dan juga air gitu ya. Itu ada di sebelah sini. They may have been designed as a map showing the location of underground water supplies. Berarti mereka itu, atau ini refer ke tadi figuresnya itu, bisa menjadi udah didesain atau dirancang sebagai map atau peta yang menunjukkan lokasi supply air yang ada di bawah tanah. Berarti untuk opsi jawaban E atau I itu bukan could not be created, tapi sudah bisa. Jadi untuk opsi jawaban I itu tidak sesuai. Jadi untuk nomor ini dengan pertanyaan which sentence of the following is correct based on the information from the passage, opsi jawaban yang tepat adalah opsi jawaban yang B. Since they were first created, the figures have remained the same. Gitu sobat. Nah sobat pintar, itu tadi beberapa pembahasan TO UTBK 2021 dari Aku Pintar. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat dipahami dengan baik dan juga membantu nih proses belajar mandiri kalian di rumah. Jangan lupa ya untuk tonton dan ikutin terus episode berikutnya di AP Live. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Sampai jumpa! Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.